Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Welcome semuanya.
Kembali lagi bersama gua Om Ray, dan pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk melaksanakan ritual kita tiap minggu dengan melihat karya-karya terbaik para mimer di Bandar Udara R1. Apalagi kalau bukan WKWK, Kebun Mingguan, that's right. By the way, gimana weekendnya? Lancar semua? Sabtu minggunya gimana, lancar kegiatannya? Welcome Om Rafif, selamat malam Kuroyami, Om Yazir, Harsi, Om Firdaus, Mang Oyan, Om Ariel, aman semua? Om Ariel minggu ini ke teater JKT kah? Oh ya, beda kalau misalnya semua nanya minggu ini gue ngapain, gue belajar Rubik. Gak tau kenapa. Gue padahal kemarin udah niat buat bikin video ngopi, anjir, cuman lama kelamaan gue mikir kayak udahlah, nunggu nanti aja. Gue lagi pengen belajar Rubik, berhubung gue juga pengen mengasah otak gue biar bisa digunakan kembali gitu ya. Akhirnya ya udah gue main Rubik. Ya, welcome Om Zirfas, Kuroyami dan kawan-kawan. Ada di IDN app, gue nonton kemarin. Oke, lu nontonnya di online. Oke, simpan buat bulan puasa aja ngopinya. Oke, jadi gini cuy. Hari Rabu, bentar, wait. Oh shit. Bentar. Gue baru sadar cuy, kalau misalkan kayaknya ranking kita harus dimajuin deh. Soalnya di Rabu sama Kamis gue ada acara, men. Kita lihat dulu ya. Hari Rabu Kamis, jadi ada temen gue dari Padang yang emang pengen main ke Bogor. Terus dia ngekontak gue, pengen ketemuan di Taman Safari gitu. Jadi ya karena dia teman salah satu sahabat gue waktu ngampus gitu ya, jadi ya kali gue tolak, ya gak sih. Makanya kayaknya hari Rabu sama Kamis gue gak bisa nih, tanggal 19 dan 20. Collab Gamers tanggal 18. Oh kita hari Jumatnya kali ya, ranking kali ya. Selasa ini collab Gamers coy. Gamers. Tanggal 20 nggak bisa ya, hari Jumat kayaknya cuy, atau Kamis malam kayaknya. Kita ranking Kamis malam atau Jumat ya, Kamis malam atau Jumat ya. Oke. Soalnya Rabu Kamis gue nggak bisa. Guimers collabnya hari Selasa nggak sih? Ya hari Selasa ya. Alright, kita bakal kembali lagi melihat meme terbaik dari kalian semua gitu di Baru DR1. Karena seperti biasa ini juga bisa menjadi ajang evaluasi kita gitu selama ini. Tapi perasaan ya, kemarin-kemarin tuh gue kayak live streaming oke-oke aja nih. Banyak banget bahan-bahan memes. Jadi mungkin kalau misalnya pada akhirnya nggak ada memes di Kebun Mingguan, emang udah pada touch some grass aja ya nggak sih. Om Jaki juga udah kerja dan segala macem. Kalau di semua 100 gold tuh setlist online JKT seharga 250.000. Aduh, masih belum tertarik gue Om Ariel buat masuk ke dunia itu. Collab Gamers hari Selasa, men. Hari Selasa. Oke, jadi let's go. Kita bakal lihat. Kiriman pertama dari Om Rashid is here. Pemenang DeepSeek versus ChatGPT dari segi keakuratan info soal Ray dan lain-lain adalah menang AI dari segi akurasi info soal Ray. Men, nih ya, jujur aja ChatGPT lagi sering banget gue gunain buat nge-cross check data atau cross check berita gitu ya. Dan emang tadi kalau misalnya emang ada di antara semua yang anti sama AI, sebenarnya lu tinggal batasin aja porsi dari penggunaannya menurut gue. Kalau misalnya untuk support lu sih nggak masalah, tapi untuk mengendalikan cara kerja lu kayak gimana itu justru yang bermasalah menurut gue. Dan kalau misalkan lu menggunakan AI untuk support sistem lu doang gitu, kayak misalnya nyari info, cross check data, terus habis itu ya bikin line up dikit-dikit gitu ya, biar seenggaknya lu bisa punya gambaran harus ngegambar apa, itu harusnya nggak masalah sih. Oke, tengok Rashid, lanjut Om Arung. McDonald, siapa yang udah coba Jasuke? Jasuke is back ya. Dikira gue Jasuke beneran tutup loh di Discord Andika. Ternyata jadi pay to win ya. Jadi The Jasuke, men. Jagung manis dengan butter, susu dan parutan keju dijamin bikin nagih. Apalagi ada pilihan dengan taburan Oreo juga loh. Penasaran? Yuk mampir ke McD.
terdekat atau pesan lewat Mac Delivery. Pengen gue sebenarnya jujur dah balik lagi makan McD, cuman sampai sekarang masih gue boykot gitu loh coy. Masih belum lihat bagaimana sikap dari perusahaan pusatnya gitu ya untuk menarik diri dalam mendukung penjajahan dunia gitu loh coy. Oh ini udah lama. Lanjut apa nih? Om Rashid. Singham jadi salah satu dari beberapa kreator yang diundang ke fan screening Shingeki no Kyojin movie beberapa hari yang lalu. Anjay. Eno bening. Anjay. Ngeri juga nih Bang Eno nih. Thank you CGV, CBI Pictures, dan Muse ID HEG telah menjadi mediator diplomasi antara Eldia dan Marley. Ini episode terakhir ya. Gue nunggu online platform aja lah. Netflix kan biasanya kalau misalnya ini ya Attack on Titan ya. Lanjut apa nih? Ocang. Ini apa? Oh ini gue main GTA coy. Aduh gue pengen main GTA lagi deh. Sumpah kangen gue pakai Trevor. GTA 5 gue pengen nyelundup ke ini ya, ke military base ya. Lucu banget. Kan udah tamat gitu ya. Nggak tahu gue kalau misalnya dia punya ranjau kayak gitu. Kentut apa nih? Rashid. Dan saya pribadi atas nama Rashid juga minta maaf atas kejadian kemarin. Lalu saya juga akan buka pintu maaf selebar-lebarnya untukmu di sini. Anjay. Suka nih gue nih, member gue pada pemaaf. Apa nih? Maaf ada perubahan. Apabila ada kesalahan teks dalam surat ini, saya ingin mengucapkan. Wait, is that Om Lucinotril? Om Lucinotril? What? Oh my god, what? Is this the real legit surat dari dia kah? Wow, surat klarifikasi. Oke. Bandar Daerah 1 statement. Saya menuliskan pernyataan permintaan maaf yang tulus kepada Om Ray dan teman-teman atas kejadian yang menimpa mental saya pada beberapa bulan yang lalu. Terdapat beberapa kejadian yang telah terjadi dalam server Discord Bandar Daerah 1. Atas tanggung jawab dari saya adalah sebagai berikut. Penyebaran aib Om Ray menuju beberapa server Discord di luar Circle Haruna Squad, baik yang terkenal maupun tidak terkenal. Penyebaran meme Om Ray yang tidak bermakna dan tidak dipahami kepada para pengguna asing di luar Circle Haruna Squad. Oke. Oleh karena itu saya telah menerima azab yang sudah labil. Azabnya di bot lagi anjir. Yang sudah labil diberikan kepada Yang Maha Kuasa beserta para pendukung yang berada di server Udah 1. Azab yang diberikan juga telah menerima kerusakan reputasi yang diberikan kepada dan saya akan kembali di server Bayar 1 untuk berusaha menghindari penyebaran aib Om Ray di luar circle dan terus membuat proyek musik atau meme dengan adanya penghindaran hal-hal yang bersifat vulgar meskipun ada waktu untuk berkuliah. Jika ada kesalahan yang menimpa teks tersebut, banyak sebenarnya salahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Lu nge-share ini ke Discord gua bukan ke Twitter. Kalau di Twitter banyak banget tuh dosen-dosen yang bakal nge-review ini. Ini salah coret. Ini coret gitu. Ini sih coret di sana. Ini cara ngapasnya gimana lagi? Ayo terus. Jika ada kesalahan yang menimpa teks tersebut, saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang terhormat Lucinotril. Bentar, dia yang keluar kan ya? Bukan gua yang nge-ban atau gua yang ngusir, ya gak sih? Ya gak sih? Terus dia secara sekali lagi pengen datang lagi gitu. Enggak, gua beneran ngusir sekarang. Bercanda coy, bercanda. Gak apa-apa. Gua maafin Om Lucinotril. Semoga kejadian yang kemarin-kemarin gak keulang dan semoga lu bisa belajar dari kesalahan lu, lebih dewasa lagi, jadi lebih baik lagi. Pokoknya welcome back dan semoga member lain juga bisa menerima. Oke. By the way, semangat terus pokoknya buat Om Lucy, oke? Ya gue mah gak masalah sebenarnya, cuman ya kan dongkolnya itu kemarin permasalahannya Om Lucinotril adalah gue udah berkali-kali kasih tahu ke Om Lucy dan gue udah memberikan berbagai macam kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu loh, agar tidak mengulang kejadian dan juga kesalahan yang sama, tapi terus aja dilakukan gitu. Semoga nih ya, mudah-mudahan
maaf gue yang sekarang itu bener-bener tidak dicederai dengan pengkhianatan lagi. Oke. Ini sudah lagi itu yang dulu yang dia tiba-tiba nge-share tentang meme Ame ke Dobi gitu, meme gua. Kan ini ya maksud gua kayak gak jelas banget. Untung gitu ada member Discord gue juga yang ikut Discordnya Dubi loh. Kalau kagak mah orang bisa tiba-tiba tahu gitu. Dubinya sendiri tahu kalau misalnya gue ame-ameo gitu kan cringe jatuhnya, ya nggak sih? Too far banget dulu itu, too far banget. Kita lihat lah. Lagi ramai film bisnis proposal ya gini. 네. Oke. The Office Blind Date. Apaan aja ya Objek? Om Jikri sehat-sehat, thank you banget semangat ngajarnya. Nostalgia dulu Om, WKWK 808 paling absurd. Bro, gue nemu cewek cakep nih. Terus ini habis itu tinggal di bawel nih, parasyok. Amati biru. Pala timet lu kayak pala kontak. Anjir ini nomor 08. Kayak kasur gua rusak. Nggak tahu aja kan kontolnya lagi ngaceng. Kayaknya gua minum, abangnya gua sodok pakai obeng. What the yeah. Di sini saya hayal sholat. Jeta ngomong hayal sholat. Oh, wifeable ya. Jelas itu sendiri bisa menjadi alasan untuk Al gitu. Ini apa lagi nih Sabon? Ah, elah. Coba hapus dulu. Oke. Baca peraturan. Terima kasih banyak. Lihat Arung. Oh nih, nyari VTuber cowok rememoris. Mereka rival di alam mereka, sama-sama anomali dan stres, sama-sama Jawa tapi GWS. Tapi tetap tidak ada yang dapat menyaingi kelemotan. Lah, ini kapan debut anjir? Kok gue belum tahu sih dia? Gue nunggu debutnya mulu anjir deh. Kemarin gila buat gue sendiri pecinta rememoris ya. Kapan debutnya itu? Coba dia sumpah. Ini singkat saja. Pagiku cerahku, matahari balatro. Ya nanti ada ranking spesial Joker Balatro ya dan power ups. Oke. Ada ranking spesialnya, ada. Santai. Pagiku cerahku, matahari balatro. Ya, ranking Joker Balatro. Tadi gue pengen hari ini, cuman gak enak ya. Maksudnya gue udah lama gak main Persona, nantilah. Anti Twisted Goop. Well, it's been a while. The marketing man and sorry, the salesman ya. Ini ngeri banget coy. CB gila ngeri banget CB. Kacau. Ya gue udah lama anjir gak pakai Figgle AI. Sekarang kabarnya gimana? Ada fitur yang baru kah? Yang bisa gue jajal buat meme trailer kocak? Gue kemarin tuh sering tuh pakai Figgle AI tuh. Apa nih orang berkesit 5KG, 2 veteran YouTuber, 3 mid YouTuber. Weh, mid apa nih? Mid apa nih? Om Arung ya, hati-hati dalam caption gitu ya. Ini selalu nih Om Arung nih seperti ini nih. Berbahaya nih Om Arung nih. Siapa bintang tamu yang pernah kalian undang dan menurut kalian gak cocok sama kalian atau gak nyambung? Waduh. Sebenarnya jawaban kayak gitu harus di live streaming terus di donate 5 juta dulu sih baru bisa dijawab. Kalau misalkan gue diundang di acaranya Bang Arab, which is tidak akan mungkin gitu ya. Terus gue dapet pertanyaan kayak gitu. Donate dulu 1 juta. Duitnya buat siapa ya? Duitnya buat yang bikin live stream lah. Gue mah terima-terima aja gitu. Ada lagi? Udah, kamu tuh collab berarti. Ini Collab. Sumpah ya, ada satu live streamer yang gue nggak pengen banget gitu collab sama dia karena emang
apa ya, aib gitu kalau misalnya gue collab sama dia, najis gitu lah ya. Terus habis itu ya gue hindarin banget lah, soalnya dia tuh benalu gitu. Siapa mereka namanya nggak tahu, dia ngikutin gue terus soalnya kontennya, makanya gue ngeliatnya tuh kayak males banget nih. Omre and chill. Ini mukanya ngikutin gue juga lagi, kentut. Ini lihat. Nah, areng bari kesit. Boykot plagiat anjir. CV 3 tahun selama ARK VTuber. Oh iya betul, Bang Upi pernah punya agensi VTuber ya? Lupa gua. Sampaikan pesan terakhirku untuk VTuberku tersayang. Udah kan Mira arah-arah membuat jantungku keluar. Reak VTuber. Niko, lu kemana aja bro? Jadi kalau menjemput orang yang lu kenal. Thumbnail, let's go. Lu kemana aja bro? Kita udah sampai. Perkara lupa nyeting exposure jadi meme men. Gak apa-apa, itulah lucunya RT. Itu membedakan RT dengan konten-konten yang lain ya. Anjay, mantap. Oke, lanjut. Thanks for the idea Om Riko. Ini apa nih? Kevin pelatihan ketat. Om Jaki? Om Jaki ganti nama lagi. Oke. Intro Genshin, kita lihat. Apa yang baru di meme-nya Om Jaki? Let's go. Aja bro. Kita udah sampai. Ya lucu sih itu meme material banget sih. Not gonna lie bro. Lanjut. Nih. Arung bari keset. Welcome to Rememories. We have an angel but act like demon, a leggy but cute witch. Ini kapan sih? Ini debutnya lah. Lama nih gue nunggunya. A wolf but actually a crocodile. Japanese librarian and anomaly. Another but love Itadori Yuji way too much. A very very small demon. A phantom thief but people call her maling anyway. And a prisoner of an anomaly that trying to find an onesan with a great quality. Oke, terima kasih banyak Om Barung. Terima kasih banyak atas ranking VTuber Rememoriesnya. Rashid, aku punya ide. Tapi center ini. Lu kemana aja bro? Kita udah sampai. Ini jadi Skyrim ya. Hey you finally awake. It's time for Om Ray bikin challenge ini. Apaan nih Om Mario? Challenge apa nih? Let's go, kita lihat. Apakah challenge-nya legit? Tata, ini kok udah 3 sih nih gue. Di tempatku lahir. Ini apaan lagi anjing? Infomin, ada peluru atau bom peninggalan zaman Belanda dulu. What the frick? Aku suka. Gue lakuin kalau Andika mau ngelakuin. Gue mau ngelakuin kalau sama Andika. Gas. Ah, ini Raja. Udah. Lanjut ya, Arung. Apa nih? Luffy Hamon react Momoy Jawa dan Shirokoi Iwa Bulu Archive meme. Gak ada kartu Infinite kok. Ini siapa sih? Bulu Archive ya, Momoy. Itu siapa sih? Itu siapa sih? Wah, namanya ikan. Iwak. Coba Shirokoi anjir sumpah dah. Iwak. Mau pakai baju renang lagi. Oke, lanjut. Udah mulai tidak kondusif. Rashid. Nih, gua mau nanya kenapa. Kebanyakan cowok mandang fisik. Lah, gimana ya kayak? Gua nggak muluk-muluk anjir. Gua tahu nih arah jawabannya kemana nih. Gua memangnya kalau cowok, kalau cewek
and how Yang dilihat tuh ininya, map. fisiknya, cantiknya. Most rail lines around Ya. the world are controlled Kedua baru by sikapnya. signaling center or dispatch. Kalau fisiknya jelek, masih bisa ada sikapnya. The direction taken is automatic. Kalau yang ketiga, apanya ya? Nyambungnya kali ya. Yards and depots. Biasanya Many tuh. small and frequent Nomor satu pasti fisiknya. Kalau cewek, lu percaya sama gua? Cewek punya cowok ganteng, Direction taken tapi cowoknya goblok, nggak bisa megang omongan. You can set junctions Pasti nggak akan mau juga walking ujung-ujungnya. up to them and by hand. Gue mau jujur aja, gue memang ngeliat fisik sih. Gue terlalu berpikiran yang negatif ke Bang Upi, maaf ya Bang. Dikira gue dia mau jawab, ya jelas. Nomor satu. Jangan. Gak bisa gue lanjutin. Kalau misalnya gue yang lanjutin, kena cancel gue. Kalau nggak fisik tete lah. itu yang gue pikirin. Itu yang gue pikirin. Tete kan fisik. Setuju gak teman-teman berkontolku? Ya, sama aja. Tete kan fisik kak. Apaan sih? Let's head over to the train and then we can look at the map. Setuju. Enggak bang. Sial ini sobat sial. Iya kan Tete juga fisik kak, sama aja. Baik lagi, kalau misalnya kita ngeributin preferensi orang, nggak akan ada habisnya. Oke, lu pengen orang tersebut maksa biar sama standarnya kayak lu, ya nggak akan ada habis nanti ujung-ujungnya masalahnya. Meskipun itu keluar dari mulut influencer sekaligus kayak gitu. Bisa lu setuju sama dia, bisa kagak, ya nggak sih? Itu bukan fakta, itu opini gitu. Orang mungkin beda opini dengan Bang Upi, ya nggak sih? Mungkin ada sebagian cowok yang emang awalnya itu bakalan memprioritaskan sikapnya dulu, karakternya dulu, pinternya dulu, baru fisiknya. Tapi ada juga sebagian cowok yang emang bener-bener mandang penampilannya dulu. Apakah dia rapih dulu, apakah dia bersih, apakah dia seenggaknya berpenampilan baik gitu ya ketika bertemu sama si cowoknya gitu. Beda preferensi. Yang penting ya kita chill saja lah, ya nggak sih? Maksudnya tuh kayak setiap orang punya preferensi beda-beda. Pun yang cewek juga kalau misalnya pada akhirnya punya syarat gaji 20 juta juga ya nggak masalah sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya kita sendiri bisa mampu mengikuti itu semua gitu, ya nggak sih? Gue otot, oh my god, yeah, that's right. Oke, mumpung ada Bang Eno, kita dengerin lagu Bobo Boy Air. Yeah, preferensinya otot, that's right. Bang Eno banget tuh. Mana anjir? Semangat. Wah ini anjir, what the hell? Semangat wayang terus melajang. Ayo anak muda, ayo anak muda, kita ganyang fuf. Semangat layang. Enggak, gue lagi nyanyiin Bowo ya, kak. Gila. Best moment. Anja, netenenet. Tenenenet. Tenenenet. Anja, wah lanjut. Ah, lagi orang react meme kok, gimana sih? Lanjut, nih Om Yazir. Terima kasih 177 jam yang berharga itu. Syukuran atas gelar SB Sarjana Balatro. Koefisiensi kuasa berapa tuh? Bang jangan mancing lah bang. Elah gue yang stream nih. Kalau yang stream sih gak masalah gitu. Gue yang kena Sarjana Balatro men. Joker udah kebuka semua, oke.
Apa lagi? Difficult. Udah semua achievement. 177 watch gameplay. Playtime. Damn. Gila, puas gua tamatin Balatro, udah cukup. Gak main lagi gua, udah. Challenge bro. Diam. Tinggal satu streaming lagi Balatro, dan itu adalah meranking Joker favorit. Oke, kita bakal ngeranking Joker-Jokernya mana yang berguna, mana yang tidak. Oke, berdasarkan opini gue. Udah yepingnya. Ini siapa nih gue? The hell? Oke juga nih. Tapi kan ini bukan gue dah. Tapi bentar. Anjir, Om Rashid tinggi banget lo gambarnya, men. Tapi gue, kok gue ngerasa ini bukan gambar gue. Ini Andre aja. Kecewa lah. Anjir. Masih ada yang harus dilakukan. Dia Balatro, Om Ray, lengkapin Joker. Joker udah lengkap. Challenge. Apa sih? Udah kelar. Kecuali. Enggak. Nih, jam tidur gua itu udah sehat banget sekarang. Oke, gue udah mulai bangun jam 5 terus nggak tidur lagi. Oke, meskipun mata gue panas ya, cuman worth it menurut gue. Dengan gue menyelesaikan Balatro, hidup gue makin sehat, men. Gue bisa belajar main Rubik yang tidak berguna itu ya. Terus gue bisa ya sesuai dengan schedule. Apa nih Om Rashid? Saya jujur sepakat Min, tapi langkah baiknya kapan ada RT-nya? Sabar Pak Ketua, edukasi politik di negara seperti kita ini sulit. Boro-boro mau ngebaca visi misi calon presiden pemilu kemarin. Beda pendapat dikit aja tentang si Anu, langsung dilibas pakai narasi anti nasionalis. Ya gampang di adu domba, jujur. Gak cuma 01, 02, 03 juga, semuanya sama coy. Lu kira gue buat live streaming tentang react debat pilpres dikatain sama pendukung tertentu doang? Kagak, semua pendukung pada bilang gue 01, 02, 03 anjir. Apa-apa lah. Gila, hit tweet coy ini cuy. Lu lihat dah, ini ada berapa anjir. Gue sumpah panik men, 98.000 anjir. Gue cuma nge-retweet kayak gini doang kentut dah. Sumpah gue. Kalau pada akhirnya tweet gue rame gara-gara sesuatu yang gak ngomongin politik sih gue seneng gitu ya. Tapi ini ngomongin soal Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabs. Bro, the freak. Ya, gak ada yang expect kan gue bakal ngomongin politik terus ya, gak ada lah. Lanjut. Liatin komen, kita lihat komentar ya. Tapi gue nggak ngebalas-balasin komentarnya sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya 3 pilihan kemarin bikin bingung milihnya. Sebenarnya jangan sampai pingsan mendengarnya. Selamat pulang majikanku. Kamu mau mandi, makan, atau aku? Kami bersama, thank you banget, thank you. Tapi kan sekarang lo lagi nyari green card buat ke Jepang gitu. Sementara gua kalau kenapa-napa gak bisa ke Jepang. Belum pernah ke Jepang gitu abang ah. Cutal. Sebenarnya 3 pilihan kemarin bikin bingung milihnya. Cuman ya bisa gak sih jangan milih yang komentarnya sesuatu yang berani sekali gitu untuk diutarakan. Nggak, tapi nggak ada yang salah dengan tweet gua kan. Gue cuma emang ngasih tahu sesuatu yang gue tahu berkat gue baca visi misi dari semua calon presiden gitu. Sebenarnya Pak Prabowo itu ada visi misinya juga gitu, visi misi tentang pendidikan. Tapi kan real time-nya kayak gini, jadi ya begitulah coy. Anak amba. Mana Cobra Vanzel. Ketika Eci menantang viewersnya untuk mencicipi masakannya Eci, tapi para viewersnya agak mual dengan masakan Eci. Eci be like, entok, makan. Lu makan, kalau pada mati kalau nggak makan. Anjing, bangsat. Makan nih, lu makan nih, makan. Ntar lu mati mampus. Makan deh, bangsat. Lu kira lu semua yang emang nge-waifuin Eci kalau misalnya pada akhirnya lu bisa nikah sama dia gitu, lu bakal disayang-sayang? Tidak. Lu bakal diperlakukan seperti ini. Entok, makan. Lu
makan, ntar lu pada mati kalau nggak makan. Anjing, bangsat. Makan nih, lu makan nih. Ini bukan AI, ini real ini. Makan. Real ini. Mampus. Makan nih, bangsat. Ngentot lu. I can fix her. Ya, better than X Hololab yang nge-strike channel halaman tetangga itu sih. Itu lucu banget anjing. Di-strike sama VTuber. Tapi tai ya, kayak lu kena copyright strike itu bukan dari konten-konten yang mahal anjir, tapi dari konten-konten yang gak jelas. Sumpah ya, gua misalkan musik dangdut, video orang bikin gulali, lu bayangin dah. Orang gue kasih tau ada Hanazu. Ya cerit itu salah gue sih emang. Cuman emang tainya adalah gue kan nggak ngeliatin secara full gitu ya tayangannya gitu. Kena itu tai banget dan banyak banget streamer yang live streaming juga yang diincer gue emang kentut. Hanazu lah numbuh kuping 2 jadi sekarang kupingnya 4 dong. For Indonesia solid ouch. Wechen kode redeem spesial buat dokter Tai Takemi. Aduh. Anjay. Dokter Takemi. Aduh. Takemi. Anjay. Mas admin. Confident coy. My god. Si sayang. Tapi soalnya bocor om. Permasalahan kan di tayangan sebenarnya. Bocor juga nggak yang bocor bener-bener kedengeran jelas juga, ya nggak sih? Ya bisa sebenarnya diperkarain, cuman males dan pasti bakal kalah karena itu korporat gitu. Jadi ya udahlah. Gue sebenarnya ada unek-unek juga tuh waktu kena tuh, cuman ya udahlah. Males gue. Kalau gue berhasil gue kokop ya. Anjay. Aduh, cakep banget itu, sumpah bingung. Kesukaannya Al. Anjir, gue sengaja sama lagi. Ya deh. Oh iya, gue pengen ngeliat dan ini anjir mereview ini apa review nge-review apa namanya scene Persona 5 date gitu. Persona 5 date ini mah. Nah, ini. Ya tapi copyright anjir. Oh my god. Enggak nih. Oh, ya gue kena strike lagi nih. Bro, I'm dumb. Nanti aja. Ntar ini pasti bakal kena copyright strike sih, yakin gue. Nah, ntar ini. Oh my god, ini Fumi. Oh. Yo. Ini apa sih? Ini ada di animenya. Damn. Gue harus nonton ini coy. Ini apaan sih? Ini apa sih coy? Saatnya tier list waifu. Oke, boleh. Itu aja. Kita buat live streaming sendiri tentang tier list waifu Persona. Nanti kita bakal gimana ya? Oh, itu OVA. Wah, OVA bahaya sih sebenarnya. Meskipun bisa gitu ya diri ya kayak, tapi kayaknya sulit. Nah, paling nanti kalau misalnya pada akhirnya bisa gue lakuin, gue bakalan kayak gini sih, kayak gitu. Terus ya nggak yang terlalu gede suaranya gitu biar aman. Gitu aja kali ya. Terus habis itu nanti live streamnya gue pindahin ke channel ketiga. Oke, biar aman. Lanjut. Kayak waktu nonton Boci. Iya, kayak waktu nonton Boci aja. Wecan apa nih? Kutukan bak kamera dari Morgana. Gak cuman ini ya.
Ah, Ella nih kenapa sih kayak gini mulu anjir? Bedabe. Gak cuman ini ya karena turn based doang ya, dan gua biar enggak kontol lah gua ngomong apa sih anjir. Nah, orang-orang tuh mungkin sebagian terkesan pengen demen sama turn based gara-gara mekaniknya beda di antara game-game yang lain gitu. Justru yang bikin di game keren. Kentut. Ini udah umurnya tua banget kamera coy, sumpah. Maklumin ya. Om Rashid, saatnya kita himpun kekuatan mulai sekarang. Semangat peringatan darurat kemarin jangan pudar begitu saja. Karena segala akses pendidikan dan kesehatan makin dibatasi, kami dengan tegas menolak segala intrik terkait pemangkasan anggaran. Alhamdulillah ya udah ada beritanya katanya pemangkasan anggarannya tidak kena anggaran beasiswa. Jadi alhamdulillah gitu ya, meskipun banyak banget yang tetap nyaranin untuk kawal dan segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan gue pada akhirnya bisa ningkatin isu itu karena ya biar adik-adik kita, mahasiswa kita yang emang bisa kuliah gara-gara beasiswa itu tetap bisa lanjut gitu. Oke. Ya kita kawal bareng-bareng nanti ke depannya kayak gimana kayak. Untung aja bisa cepet gitu diresponnya. Tapi kalau misalnya kagak mah udah bakal rame lagi tuh. Nah, ini anti twisted group. Beasiswa nggak kena tapi UKT jadi naik bang. Iya. Biar ngerasa lah itu mahasiswa yang so aman gitu karena bapaknya punya banyak duit. Oke. Kemarin kan yang protes mahasiswa yang emang nggak bisa kuliah gara-gara beasiswa dicabut. Nah sekarang mungkin mahasiswa yang emang ngerasa punya duit tuh kepikiran kan. Nah biar ngerasain semua dulu. Emang biar kayak gitu coy. Ini biar kayak gitu. Nggak apa-apa. Biar ngerasain dulu aja semua gitu. Nggak enak kayak gimana. Kan emang harus kayak gitu coy. Di Indonesia ya nggak sih? Biar orang ngerasain dulu baru paham gitu. Betapa pentingnya empati tinggal di sebuah negara. Ini copyright, ini apa namanya, dolar kuning ya, Twisted Group. Wah nih partai Ahmadi official. Sama Pak Ketua, mungkin ini sekedar unek-unek kami tentang berita yang kebanyakan yang banyak berseliweran sekarang. Ya kalau cuma buat bahan obrolan biasa pasti bisa lupa, jadinya kami buat tulisan seperti ini. Tajuk Minda pengurus apaan nih? Tajuk Minda. Nah, ini apaan tajuk Minda? Tajuk Minda. Tajuk Minda pengurus pusat. Damn bro. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada tajuk Minda. Hari ini tepat 1 tahun pemilihan umum presiden dan legislatif. Hari raya bagi rakyat Indonesia untuk menunai hak dan kewajiban demokrasi Pancasila. Kita berduyun-duyun ke bilik suara dan memberikan suara. Hingga terpilih presiden, wakil presiden, anggota MPR, DPR, DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Namun amat disayangkan, bakat pepatah harapkan pagar makan padi. Hal yang demikian menjadi ujian bagi semangat hidup dan semangat berkebangsaan kita, baik dari level pribadi, keluarga, tetangga, hingga berbangsa, bernegara. Kita semakin dibanjiri dengan berita dan kabar yang kurang berkenan akan kehidupan sehari-hari. Mulai dari berita kebijakan-kebijakan kontroversial, tingkah laku pengampu kebijakan pimpinan negara yang tidak elok, dan isu-isu lainnya. Hampir keseluruhannya berisi hal yang mengurusi hati kita sebagai warga negara Indonesia. Ini belum ditambah dengan perilaku para pendengung dan pemengaruh yang menarasikan keadaan negara saat ini baik-baik saja dan malah ikut terjun membela pemerintah dengan masuk ke dalam pusaran kekuasaan. Gue curiga nih admin seorang sering joki skripsi sama makalah. Gue curiga nih admin beneran orang partai anjir. Sumpah dah. Udah tahun kita dihadapi dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Ini berpotensi menurunkan daya konsumsi domestik negara kita. Walaupun terkesan sepele yang diuar-uarkan oleh para pendengung dan pemengaruh, kenaikan PPN ini membuat harga barang jasa naik sebanyak 9,09%. Lalu kita dihadapi dengan beberapa kasus peserta didik yang keracunan karena makanan yang disediakan program makan bergizi gratis. Damn, ini panjang banget men, gokil.
Respect. Lalu kita dihadapi pula beberapa kasus pendidik yang keracunan. Pak, ada apa nih, Pak? Woi, Pak, ada apa nih, Pak? Woi, Pak. Bercanda doang. Alright, lanjut. Nggak apa-apa, aman. Lanjut ya. Lalu kita dihadapi dengan beberapa kasus peserta didik yang keracunan karena makanan yang disediakan program makan bergizi gratis. Gelombang PHK di berbagai sektor, perilaku para pengemban mandat rakyat yang berperilaku tidak sepatutnya. Kebijakan berkenaan gas 3 kg yang merenggut korban jiwa, pagar laut yang mengganggu roda perekonomian warga setempat, hingga yang terkini kebijakan efisiensi anggaran yang mengenai sejumlah lembaga yang dapat kita sebut vital bagi kehidupan kita. 2 kementerian pendidikan kita, Kemendikdas dan Kemendikti-Saintek, yang sangat mengejutkan terkena terpaan efisiensi anggaran, isu kenaikan uang kuliah tunggal hingga dicabutnya bantuan pendidikan KIPK dan sebagainya menjadi trending topik dengan maskot peringatan darurat dengan latar belakang berwarna merah. Ini belum termasuk beberapa lembaga seperti BMKG yang dikatakan performa keakuratan perakiran cuaca dan mitigasi bencana meteorologi dan geofisika menjadi menurun. Tentu hal ini sangat menyayat hati kita, di mana tugas para pengampu kebijakan pimpinan negara adalah penyedia kestabilan, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia justru mulai menyimpang. Gaungan #kabur aja dulu kembali membuat kita berpikir, apakah kita tetap relevan untuk hidup di tanah air? Dengan berbagai topik dan isu yang tidak nyaman membanjiri pikiran, kedai kopi, saung hingga kampus kembali berdiskusi tentang apa yang terjadi saat ini. Apakah ini murni kesalahan pengampu kebijakan atau kesalahan kita bersama? Gaungan demi gaungan terus beterbangan, dan perang kata dan hujatan menggebu di jagat maya. Satu demi satu isu dibongkar dan satu demi satu juga ada yang membersihkan. Dengan gelombang peringatan darurat hingga #kabur aja dulu membuat kita berpikir lagi. Apakah ini menjadi kesudahan bagi dikdaya intelektualitas minda masyarakat? Apakah ini awal dari perpisahan keutuhan yang diperjuangkan sejak dulu? Buset, dalam banget anjir kalimat yang ngeri banget ini. Apakah ini adalah permulaan hancurnya sebuah kesatuan politik yang disebut negara? Dan masih banyak pertanyaan yang terbesit dalam sanubari dan akal kita. Kita tidak memungkiri ini adalah resiko dari sistem demokrasi kita yang masih prematur dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Mahalnya biaya politik untuk maju sebagai legislator dan eksekutif membuat sejumlah oknum dari kalangan mereka menggunakan cara culas. Demi mendapat suara, mereka berusaha menyebar bantuan dengan tujuan dia terpilih, dan saat terpilih barulah mereka mulai mengembalikan dana awal tersebut dengan cara manipulasi dana dan sebagainya. Bang Dek, welcome coy. Sehingga terbentuklah lingkaran setan demokrasi yang sekarang kita rasakan. Ini belum termasuk keculasan berbentuk kolusi dan nepotisme yang membentuk mafia dan kroni yang mulai tampak taring dan kukunya. Saudara dan saudari sekalian, bila kita simak dan renungkan hampir setiap gaungan, teriakan, tangisan, unjuk perasaan, dan media penyaluran emosi lainnya yang berseliweran di media sosial berawal dari sikap skeptis, pesimis, dan apatis masyarakat kita akan demokrasi. Mereka yang skeptis, pesimis, dan apatis menganggap pendidikan politik yang seharusnya menjadi pondasi awal terbentuk sebuah perangkat sosial justru dimaknai dengan negatif. Belum termasuk lagi masyarakat marhaen atau masyarakat yang hanya cukup menghidupi kebutuhan primer bagi diri dan keluarganya saja, yang hanya menjadi buih dalam lautan, memiliki presentasi penduduk banyak namun hanya dapat ikut arus. Kita mesti renungkan kembali sekali lagi. Renungkan kembali apa yang dicita-citakan dan diharapkan para pendahulu kita dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap kalimat demi kalimat dan kata demi kata memiliki romansa dan rasa keterikatan serta cita kuat untuk kita di hari ini.
Bukan hanya stanza atau ayat pertama lagu saja yang kita renungkan, namun lirik penuh 3 stanzanya. Selama ini mungkin kita berpikir lagu kebangsaan kita hanya memiliki 1 stanza. Karena itulah yang wajib kita hafal dan nyanyikan setiap perhimpunan resmi. Damn. Indonesia. Oh ini bukan ini ya, Indonesia Pusaka ya? Dikira gue Indonesia Pusaka aja. Indonesia tanah air. Tadi gue penyanyi kayak gitu. Terus mikir kayak oh ini Indonesia Raya. Teng 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 teng. Plok. Weh admin DPP partai sama Edi, admin memasak tapi pemimpin partai sibuk main. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, stanza 3, stanza 2 ya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Asik. Stanza gue keren ya, stanza 3 coba. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Asik. Which one is the best? 3 of them, bro. Lanjut apa nih? Pada stanza pertama kita diingatkan bahwa Indonesia sebagai tanah air fatherland atau motherland. Tanah di mana ibu kita menumpahkan darah untuk melahirkan kita, saksi akan perjuangan pendahulu menentang penjajahan dan tempat kita akan ditanam kembali setelah meninggal dunia. Disinilah kita harus teguh berdiri untuk menjadi pandu, pengarah, pengelola, penjaga bagi tanah pertiwi. Kita juga ditegaskan bahwa Indonesia sebagai kebangsaan nationality kita, sehingga setiap bangsa yang hidup di tanah air kita ini harus menyeruakan Indonesia harus bersatu.
Kita hidupkan kembali tanah air kita, negeri kita, bangsa kita, rakyat kita, dan semuanya agar berkumpul dan bergerak dalam satu kerangka Indonesia. Kita diwajibkan untuk membangun jiwa dan badan kita agar terus kuat, tangguh, dan berdisiplin. Karena bila hanya jiwa yang kita bangunkan tanpa raga, ia hanya menjadi asa belaka. Begitu juga bila hanya raga yang kita bangunkan tanpa jiwa. Ini hanya membuat manusia sebagai budak yang kehilangan rasa hidup. Semua elemen tersebut merupakan kunci awal untuk cita-cita Indonesia Raya. Pada stanza kedua, kita tergambar bahwa Indonesia merupakan tanah yang kaya, sehingga menjadi mulia dan berharga bagi segenap rakyatnya. Disinilah kita tetap berdiri dan berbakti seumur hidup kita. Ia adalah pusaka dari pendahulu kita. Pusaka yang tidak ternilai. Setiap tanahnya, airnya, lautnya, apinya, udaranya, jiwanya, raganya, akalnya, tenaganya, budayanya, juangnya, dan sebagainya diwariskan, diturunkan kepada kita. Oleh karenanya, pendahulu kita mendoakan kepada kita agar menjadi bangsa yang bahagia, agar tidak memiliki sesuatu kekurangan dan ketidakupayaan dalam kehidupan anak cucunya di masa depan. Suburlah tanahnya agar mereka tidak merasakan kelaparan serta kebuluran, dan terus hidup dalam suasana hijau pertanian, peternakan, perikanan. Suburlah jiwanya agar tetap berpikir, bersaing secara sehat, berjiwa satria, dan tidak putus asa. Begitu juga bangsa, rakyat, dan semua aspek kebangsaan lainnya. Sadarlah hatinya agar tetap mengingat perjuangan pendahulu dan konsisten untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Sama hal dengan budinya. Karena dari budi, akal, keluhuran, adat, akhlak, tabiat, dan sebagainya adalah awal pondasi dari cita Indonesia Raya. Damn. Pada stanza ketiga kita digambarkan bahwa Indonesia adalah tanah yang suci, tanah air yang suci. Suci di sini bermakna keramat, luhur, bebas, dan murni. Tanah yang menjadi saksi banyaknya perjuangan pendahulu dan dalam menentang keburukan dan membentuk-bentuk penjajahan sehingga menjadi sakti atau bertuah. Oleh karena itulah kita harus tetap berdiri dan menjaga kesejatian dan kemurnian ibu pertiwi kita dari hal-hal buruk dan segala bentuk penjajahan. Indonesia tanah berseri. Seri bermaksud indah, suci, agung, megah. Sehingga kita mesti terus mencintai dan menyayangilah atas semua aspek yang dipesankan kepada kita. Mulai dari stanza pertama hingga akhir stanza ini nanti, kita diminta pendahulu untuk berjanji segenap hati untuk Indonesia tetap terus bertahan di masa depan atau singkatnya abadi. Mereka mendoa dan menitipkan pesan agar rakyat Indonesia, putra-putri Indonesia, pulau-pulau Indonesia, laut-laut Indonesia, dan seluruh aspek lainnya harus selamat semuanya. Selamat di sini bermakna bebas dari segala mara bahaya dan kejahatan serta kejahilan. Bila semuanya telah selamat, maka dapatlah kita memajukan negeri kita dan pandu atau rakyat putra-putri Indonesia dapat memajukan tanah air demi satu tujuan, yaitu Indonesia Raya. Gokil. Saudara dan saudari sekalian, makna mendalam dari lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ini dapat menjadi pedoman dan pengingat kita sebagai warga negara Indonesia, namun amat sangat disayangkan sekali. Mungkin banyak dari kita, baik masyarakat biasa hingga pejabat kita, tidak meresapi apa yang disiratkan dalam lagu tersebut. Bagi masyarakat biasa, pesan dan tuntutan tidak terlalu membebani kehidupan mereka. Namun, bagi para pengampu kebijakan pimpinan negara, pesan dan amanat lagu kebangsaan itu adalah beban moral yang harus dilaksanakan demi cita-cita Indonesia Raya. Bangsa kita baik-baik saja. Bukan dari aspek statistik yang terkesan positif. Bukan dari celotehan pejabat yang mengatakan bangsa kita baik-baik saja. Dan bukan dari kelocehan pendengung dan pemengaruh yang masuk ke dalam balai kekuasaan. Sayang seribu sayang. Sekali lagi kita dilihatkan dengan banyak kebijakan ataupun gelagat mereka yang di atas mulai mengabaikan amanat tersebut dan menggadaikannya demi keuntungan segelintir elit, golongan dan kelompok kepentingan. Sejumlah guru-guru kita mulai terdegradasi dengan kesenangan lain tanpa memikirkan dampak apa yang akan berlaku ke depan. Sebagian guru lainnya juga terdegradasi oleh administrasi yang tidak menghormati pengorbanan mereka. Sebagai pendidikan dengan gaji yang rendah dan masih banyak masalah pendidikan lainnya. Di saat perikanan laut negara tetangga mulai dijaga dan diupayakan agar lestari dan menyejahterakan penduduk pesisirnya,
Kita dihadapi dengan isu pagar laut yang mengkapling-kaplingkan laut dan pesisirnya tanpa memikirkan kelestarian alam dan perkembangan ekonomi marhain. Di saat negara lain mulai mengecap manisnya kejutan demografi dengan meningkatnya jumlah produksi industri dan munculnya intelektual baru, kita dihadapi dengan gelombang PHK dan sulitnya mendapat pekerjaan, serta kurangnya penelitian dan inovasi baru. Sehingga dengan gejala brain drain, bangsa kita semakin jelas terlihat dengan banyaknya tenaga profesional mencari ladang baru demi asap dapur mereka terus mengepul. Dan masih ada 1000 kalimat lagi yang masih belum dapat kita sampaikan di sini. Ironi? Mungkin saja benar. Itulah yang sekarang kita rasakan bersama. Cita-cita dan asa para pendahulu yang bermaktub dalam Indonesia Raya secara tersirat dapat bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersurat dan terabaikan. Damn. Saudara-saudariku sekalian, dari semua ironi yang kita bahas mungkin sedih dan pahit terasa. Namun kita masih ada satu kesempatan untuk mengubah hal itu semua, yakni disiplin diri, pendidikan terarah, dasar gotong royong dan gelombang biru. Tanamkan disiplin dalam diri kita, mulai dari hal sederhana yaitu membersihkan tempat tidur setelah bangun, hingga pembangunan minda diri kita. Jangan buat badan dan akal kita leka akan kemajuan zaman. Bentuk badan kita menjadi postur ideal, latih badan kita dalam bela diri, karena dasar dari semua kemajuan peradaban adalah disiplin diri para individualnya. Kemudian carilah pendidikan yang mengarahkan kita pada kemajuan diri. Pendidikan sekolah kita mungkin tidak secanggih yang kita harapkan. Namun berusahalah untuk mencari hal baru. Latih minda kita untuk mencari sintesis dari banyak fenomena yang terjadi. Sehingga kita tidak sekedar menyebut semua fenomena yang terjadi adalah semata-mata takdir Tuhan. Sehingga kita terhindar dari pikiran logika mistika. Dalami juga kalian lain yang sejalan dengan nafas zaman. Begitu juga dengan para mahasiswa sekalian, tanamkan pada diri bahwa kalian agen perubahan. Jangan buat itu sebagai jargon semata, tapi buktikan dengan bentuk nyata. Bangun kembali dikdaya intelektual masyarakat yang mulai dirusak oleh oknum-oknum tersebut. Gotong royong, meski kita bangun kembali, baik dalam keluarga, sekolah, ikut piket sesuai jadwal tanpa keluh dan saling membantu dan bermasyarakat seperti yang kita ketahui. Sebab apabila kita hanya bergantung pada kucuran dana tabung rakyat, alias pajak, alias dana pemerintah, pembangunan baik di level keluarga maupun bermasyarakat tidak akan berjalan. Kita mesti contoh beberapa saudara kita yang membangun jalan beton dengan swadaya sendiri dan menolak sebarang klaim bahwa pembangunan tersebut milik pengampu kebijakan. Apabila aspek di atas sudah terbangun, maka gelombang biru atau revolusi biru akan tercipta. Gelombang biru sendiri merujuk pada warna biru tua atau biru resistensi yang sinonim peringatan darurat Agustus 2024 lalu. Revolusi yang membawa wajah dan politik baru bagi negara kita meski berkaca pada peristiwa Tritura 12 Januari 1966 dan reformasi 21 Mei 98, di mana kedua revolusi tersebut memang membawa wajah baru bagi Indonesia, tapi tidak untuk politiknya. Tidak dipungkiri dua revolusi menciptakan wajah-wajah baru dalam pemerintahan, tapi gaya dan sistem yang berlaku justru seakan mewarisi dari sistem sebelumnya. Maka revolusi biru yang mungkin akan berlaku harus tidak memberi celah gaya politik sebelumnya agar tidak menjadi kanker dalam kehidupan berbangsa ke depan. Damn. What a word bro. Sekian tajuk Minda Pengurus Pusat. Salam Merdeka, salam Ame. Tertanggal Sabtu 15 Februari 2024. Bersama membangun bangsa, bersatu membina negeri. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Damn. I'm so proud of this party. Gokil. 10 halaman udah kita bacain full, okay? Tanpa adanya skip. Dan that was amazing speech. That was amazing article. So I must say thank you for Partai Amedi Official. Gokil. Lanjut. Kita masih ada meme yang harus kita lihat. Mas Shiro, admin dan pengurus pusat Partai Amedi muak dengan inkonsisten pejabat. Buat tajuk Minda yang GG bejir. Udah dilihat duluan sama Mas Shiro 31. Gokil. Asumsi Dokter Cipeng. Asumsi saya, mereka Wait, what? Oke. GG banget tadi anjir, sumpah. asumsi saya, mereka kebelet ngiseng
Jadi kalau diambu bau asumsi saya. Om Ray setiap live streaming kenapa delay atau out frame mulu sih? Mereka kebelet ngising. Jadi kalau diambu bau Emang iya, gue sering misframe ya. Iya, soalnya sengaja biar Top Sultan ini tetap bisa muncul secara jelas gitu. Anjay. Senpai. Mandi jangan lihat ya. Mandi, mandi, mandi biar seksi. Mandi, saatnya mandi, 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 mandi. Terima kasih banyak yang udah mengingatkan gue untuk mandi. Oke, OMW untuk ke toilet biar bisa mandi. Om Riksu, oh my god. Balatrogen, banteng, teng, 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 Teng 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 teng. coblos pantat. Hampir saja coy. Gocekan dan juga lika-liku streamer tuh emang nggak boleh ini men, nggak boleh lengah tertular Bang Al. Aman, gue tarik, tenang. Gak harus orang itu terus yang narik kok, aku juga bisa narik kamu. Iya. Kok gitu suaranya? Coba lagi gimana tadi suara? Siapa yang ngajarin? Iya. Ngajarin emang aku suka begitu. Oh. Oke. Ya dah, Jeta. Iya. Oke. Gila, aku expect loh ini bisa ngangkat. yang connect dia doang lagi anjir emang. Throw the fish back. Throw it back. No man, you gotta throw it back, bro. Oh my god, throw it back. Throw the damn fish back. Lucu banget anjir, coba lu share ke Discord tadi kan ada anjir CB. Aduh, CB di blacklist ya di sana ya. Anjir. Lucu banget. Evolusi penonton wibu tiap generasi. Kill, lagi ngapain? Lagi nonton anime. Kill, lagi ngapain? Lagi nontonin orang review anime. Kill, lagi ngapain? Lagi nontonin orang nonton review anime. Kill, lagi ngapain? Lagi nontonin orang review anime. Damn, that's amazing video bro from Aikil. Sorry ulang, baru tau singkatannya apa. Anjay. Gelas, gerakan petualang. Singkatannya bagus banget, Jack. Bagus banget, sumpah. Gelas, anjay. Gerakan petualang sejati, anjay. Beliau langsung, anjir. Kita ngegelas dulu ya, ngegelas. Emang apaan ngegelas? Ngegerak petualangan sejati, anjir. Cringe mega. Bersadar gue. Beliau langsung menghilang nih. MK Lucinatrial after make apologies at Bandung R1. Oh, meme terakhir, let's go. Ikut buat meme-nya. Kita udah sampai di puncak Palasari. Yo, what an amazing closing. Yes, ini meme terakhir yang ada ya di Kebon Mingguan, dan secara ofisial kita berhasil menamatkan Kebon Mingguan episode 946. Gokil. Sekali lagi terima kasih banyak buat lu semua yang selalu hadir di Kebon Mingguan dan juga mengapresiasi setiap meme yang memang dibuat sama mereka semua ya. Yang sampai sekarang masih buat meme. Shoutout buat Om Rashid, Om Ocang, CB, Riksu, Senpai, Partai Maedi dan segala macam yang udah nghibur kita semua di malam hari ini. Thank you juga buat Om Ahmad, Om Rian, Om Acis, Zervas, Om Dimas, Aizu dan kawan-kawan. Thank you juga Om Aryo dan kawan-kawan yang udah donate. Semoga makin banyak rezekinya, amin. Alright, thank you Om Fadli, DP Partai Ame, thank you banget. Kita ketemu lagi nanti. Kalau kayak gitu, gue cukup dulu sekian. Apakah gue bakal live streaming lagi abis ini? Gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya live, kayaknya gue bakal live yang chills aja. Tapi lihat nanti lah. Gue pengen nabung konten dulu biar gue bisa buat rekocak. Gak apa-apa ya. Tapi nggak tahu dah. Mungkin gue bakal live lagi sih ntar malam.
Jadi oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti next live stream. So kita ketemu lagi nanti. Stick as kusu. Let's go.